Shalom semuanya. Teman-teman, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini, dan saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semua. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Kau kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah, dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Amsal 24 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34 dari terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah aku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata.
Amin. Shalom. Seberapa banyak yang hari ini ingin berjumpa dengan Tuhan di ruangan ini? Bisa lambaikan tangan. Karena yang paling penting ketika kita datang kepada Tuhan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Tepuk sebelahnya bilang gini, harus ketemu Tuhan. Oke, kalau nggak ketemu Tuhan, ya. Sebenarnya begini, saya tadi waktu saya duduk, saya nyembah Tuhan sebentar, lalu tiba-tiba Tuhan ngingetin peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir. Menurut info, jadi saya sih belum pernah jalan kaki dari Mesir ke Kanaan, belum pernah. Ya. Tapi menurut info, beberapa orang ahli peta zaman dan sebagainya mencatat bahwa perjalanan itu bangsa Israel kurang lebih 1 bulan jalan kaki. Jadi mereka jalan dari mana? Dari Mesir ke Kanaan. Itu kalau jalannya mungkin agak cepat ya, jalannya mungkin begini itu sebulan. Kalau mereka jalan santai-santai mungkin 1,5 bulan, ya bisa 2 bulan. Tapi Alkitab mencatat berapa lama mereka perjalanannya? 40 tahun. Ya gitu ya. Nah sekarang kalau saya mau tanya kira gini, yang pengen cepet itu sebetulnya Tuhan apa kita? Hah? Yang pengen cepet, kalau Anda mengalami proses, lalu prosesnya pengen cepet selesai. Yang pengen cepet selesai itu kita atau Tuhan? Hah? Yakin? Kok bisa 40 tahun? Karena kita yang bermasalah. Ada ayat yang berkata begini, Tuhan itu tidak pernah menunda-nunda. Ya. Jadi kalau Anda mengalami proses, misalnya punya utang, utangnya pengen cepat lunas, yang pengen cepat lunas itu Tuhan, bukan kita sebetulnya. Halo? Ya. Tepuk sebelahnya bilang gini, ojo lelet. Ya. Pikirannya jangan lemot, amin. Nah, karena itu kalau Anda datang hari ini, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anda datang hari ini supaya hari ini tuh bukan cuma satu kebiasaan, tapi saya percaya hari ini ketika Anda pulang, Tuhan itu ingin buat percepatan dalam hidup. Amin. Bisa kita berdiri bersama-sama, kasih tos kiri kanannya, ya. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik. Yuk kita masuk gerbangnya dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Semua yang ada di rumah, ada di streaming, ada kita membantu. Tangan bantu. Masuk gerbangnya dengan penuh bunyinya, bersuka di hadirat, di bersama aku namanya, ikhlas akan kalah. Dan tarian semua malu hidup akan dia sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya sebab Tuhan. Kristus Allah dan kita segalanya datang sujud menghadap angkat tanganku angkat pujian ikhlas akan dan tarian. Terima kasih. Angkat suara kita bersama. Lagi
Akhirnya saya nyampe di depan tadi, saya langsung mendapatkan kebaikan Tuhan. Saya dapat satu kantong besar cerimping, ya, itu tanda Tuhan baik. Amin. Kasih tahu gini, Tuhan itu baik, jangan lupa itu baik. Ya. Bilang begini sebelahnya, jangan pura-pura lupa kebaikan Tuhan. Amin. Good, ya. Saya makanya tadi saya sampai, saya gitu, aduh, Tuhan itu ya. Tahu ya kok aku ini pengen gelanjem ya. Dahsyat Tuhan. Amin. Saudara, saya tuh sangat yakin loh. Berapa kali saya sering kali bilang begini. Kalau kita lagi nyembah Tuhan, Tuhan itu sebetulnya menurut saya sih, saya pernah seperti membayangkan seluruh malaikat di surga itu disuruh diem semua. Gitu. Malaikat yang lagi jalan-jalan, lagi tiktokan, lagi ngapain semua tuh diam. Aku sedang menghirup penyembahan gitu yang ada di bumi. Jadi waktu Anda nyembah Tuhan, Tuhan lebih senang daripada mungkin istrimu lagi masak. Itu biasalah Tuhan nggak buat lagi masak buat suaminya, suami lagi peluk istri, mungkin buat saya biasa. Tapi waktu ketika Anda lagi nyembah Tuhan dengan apalagi Anda angkat tangan. Jadi kalau boleh sih saya kalau bisa menganjurkan kalau ada worship leader di sini udah nggak usah disuruh lagi jemaat angkat tangan. Amin. Yes, ya. Mari jemaat angkat tanganmu. Penyembahan mau dipaksa-paksa. Nggak usah dipaksa. Halo. Yes. Kalau kita cinta Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik, nggak perlu dipaksa untuk angkat tangan, untuk berdiri dan sebagainya. Sebab Dia itu Tuhan, Raja, Maha. Oke. Yuk. Raja Maha Besar, datang menyembahnya. Raja Maha datang menyembahnya. Yang membentuk bumi
Yang masih kuat berdiri, berdiri bersama saya. Amin. Buat yang sudah S2, S3 boleh duduk. Sampun sepuh boleh duduk. Oke? Oke? Ya. Karena begini, tidak terlukiskan itu kasih Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang bisa melukis cinta kasih sayang? Alkitab bilang, walaupun katanya laut itu jadi tinta, ya, dan langit jadi kertas, tidak bisa menulis semua kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan itu begitu teramat sangat baik bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak terlukiskan kasih-Mu bagi kami. Oh, Roh Kudus. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya bermegah, tiada bandingannya. Oh, kasih-Mu setia menjaga. Setiap berjaga, yang sama-sama artinya ada. Siapa dia? Suara kita lebih lagi. Thank you, Lord.
coba kasih ke tukang reggae lagu ini. Coba. Maha Kuasa, Maha Mulia, berkata atas segala kuasa. Maha Kuasa, Maha saya tuh paling senang kalau terakhir gembala sidang itu ya berdoa berkat itu, lalu dia mengangkat tangannya. Begitu nggak benar ya? Angkat tangan. Kekasih Kristus, pulanglah, diberkatilah apa yang kau makan, diberkati apa yang kau minum. Saya senang, saya kalau doa berkat tuh kayak lagi nunggu-nunggu saya. Dan ternyata hidup kita, Alkitab bilang, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Bisa bilang amin? Jadi Anda kalau menerima, gak usah terlalu berbahagia. Bahagia itu kalau bisa memberi. Nah, coba angkat tangan kita seperti gembala, sama-sama gitu. Nanti ada berkati kiri kanan ya. Di ayun-ayun sedikit, coba saya kasih contoh. Maha Kuasa, kasih tahu kiri kanan, mohon kuasa. Ya, come on. Kalau bisa lihat matanya, berkati dia. Lagi Maha Kuasa. Ya, sebelahnya terima berkatnya. Maha Kuasa, Maha sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Bilang sebelahnya, bilang terima kasih ya berkatnya. Ada boleh duduk belum hadirat Tuhan? Singar boleh duduk, silakan. Wah. Saya kalau pelayanan di sini tuh agak deg-degan sebetulnya, ya, karena saya melayani di depan orang-orang yang menurut saya sudah khatam kitab suci, luar biasa. Kadang-kadang gini Tuhan, tapi memang begitu sih. Saya bersyukur bahwa dimanapun kita berada, percayalah bahwa semua ada di dalam perencanaan Tuhan. Amin. Ya. Orang Kristen, jadi siapapun yang mengaku dirinya Kristen, sebetulnya dia harus menyadari bahwa segala sesuatu ada di dalam perencanaan Tuhan. Gitu. Jadi saya yakin semua kita hari ini yang duduk di sini, ya, masih berumur. Amin. Ya. Saya juga, maaf para senior-senior yang mungkin jemaat yang secara hadir, secara umur sudah senior, ya. Ya, saya belum senior umurnya. Tapi saya percaya di umur kita yang ada sekarang ini, Tuhan punya rencana buat kita. Ya. Satu hal penting yang menurut saya harus ingat bagi setiap orang yang menyebut dirinya Kristen, bahwa Tuhan tempatkan dia di bumi ini itu untuk sebuah tujuan. Jadi Tuhan tidak tempatkan Ricky di dunia ini hanya untuk jadi, ya terserah Ricky lah gitu ya. Mau hidupnya, atau Ricky mungkin hidupnya iseng-iseng, enggak. Saya jujur, saya setelah saya ngerti rencana Tuhan, saya nggak ingin hidup saya cuman ngabisin umur. Amen. Tepuk sebelahnya bilang ini, jangan ngabisin umur. Ya. 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 Tahun depan ulang tahun ke-60, tahun depannya lagi 61, tahun depan ulang tahun ke-72, habis-habisin umur. Ya. Dan saya berharap, saya bukan menggurui Anda yang umurnya sudah senior, gitu. Bukan. Tapi menurut saya sih, saya ingat ya lagunya bagus tuh. Hidup ini adalah kesempatan. Terus apa katanya?
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Jadi sadar atau tidak, sekali lagi saya katakan bahwa kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan. Saya baca bukunya Rick Warren, ya. Judulnya The Purpose Driven Life. Dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, salah satu tujuannya untuk kesenangan Tuhan. Jadi Anda dan saya diciptakan Tuhan, tujuannya untuk kesenangan Tuhan. Bahkan kalau saya berbicara sedikit universal, agama apapun yang ada di dunia ini, seharusnya siapapun mereka, itu diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Lalu tadi saya kembali berkata bahwa Tuhan ciptakan kita untuk sebuah tujuan. Kalaupun saudara tidak tahu tujuan hidup saudara, itu bukan berarti tujuannya hilang. Tujuannya tidak hilang. Setuju ya? Tujuannya tetap. Dan yang paling sering terjadi, banyak orang Kristen kurang berhasil, bahkan menurut saya tidak berhasil lah. Ada yang banyak juga yang tidak berhasil mempertahankan tujuan hidup. Ada orang-orang yang memang sama sekali tidak tahu tujuan hidupnya. Ada orang yang, nah yang aneh begini, ada orang yang tidak mau tahu tujuan hidupnya. Ini saya coba pelan-pelan. Ya, ada, bahkan yang membahayakan ada pendeta lagi yang ngomong gitu, wah, urip ki sing penting gelinding wae lah. Gitu. Ada yang berkata begini, aku tak mengalir aja. Padahal kalau Anda baca Alkitab, nggak ada kata mengalir di Alkitab. Lalu Yesus berkata begini, bangsa Israel, ikutlah aku dan mengalir saja. Nggak ada. Semua ada tujuannya. Bisa bilang amin? Semua ada planningnya. Gereja ini dibuat yang baru belum jadi ya? Masih? Oh gitu, betul. Ya. Aku berharap nanti bisa menyembah Tuhan di sana. Ya. Ya. Bahkan ada orang yang sampai dia tua, sampai dia meninggal, dia tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Waduh. Tapi ada juga sih orang yang baru sekarang ini dia tahu tujuan hidupnya. Ada yang begini. Ada juga yang bersyukur gini, dari sejak muda dia sudah tahu tujuan hidupnya. Saya tergolong terlambat kalau buat saya. Enggak dari muda. Sebetulnya dari muda Tuhan sudah panggil berulang-ulang. Gitu ya. Bahkan saya setelah saya jadi pendeta, saya masih lari kurang lebih 4 kali dari tujuan yang Tuhan suruh. Makanya istri saya waktu pacaran dengan saya, dia pertama dikira pacaran sama pengusaha. Karena saya dulu, kalau Anda lihat wajah saya ini, kira-kira pengusaha apa yang cocok? Bakso. Bakso. Tidak apa-apa. Nah, tante. Ya. Saya dulu itu pengusaha jasa pengawalan. Gitu. Makanya istri saya waktu kenal saya, ada korannya dia masih simpen. Di mana saya sedang mengawal ketua umum parpol. Iya. Oh, orang besar di Indonesia. Istri saya pakai kacamata, pakai baju hitam-hitam ya, pakai ginios ya. Dan pada zaman itu masih zaman masih bebas bawa senjata ya. Salah satu backing kita adalah cukup orang yang terkenal. Nggak tahu kalau di Semarang sih dia mungkin tidak terkenal, namanya Tommy Minata. Iya. Lalu anak buahnya namanya John Kay. Ya. Nah, saya bergabung dengan grup ini. Jadi kan Anda lihat sisa-sisa kebiadaban masih ada ya di muka ini. Ya. Jadi istri saya bilang, Pi, dulu sih waktu pacaran kamu bersenyum gitu. Kamu senyum aja orang takut. Iya betul. Saya karena dulu pengajaran papi saya dulu begitu. Dia ngomong pakai bahasa Manado. Ki, kalau orang baik dengan ngana mesti lebih baik dari itu orang itu. Itu bahasa Manadonya. Kalau orang baik sama kamu harus lebih baik. Tapi kalau orang jahat dengan telang gitu. Itu papi saya ajaran. Itu cukup membekas dalam hidup saya. Dan saya baru tahu tujuan hidup saya terlambat.
sebetulnya tergolong terlambat. Secara umur terlambat. Bahkan saya lari berulang-ulang karena jujur saya pakai bahasa saya supaya gampang dimengerti ya. Saya nggak mau cari duit di pelayanan, nggak mau. Saya nggak mau cari muka di pelayanan, nggak mau. Bagi saya jadi terkenal itu nggak bahkan nggak enak sebetulnya. Ya. Cukup jadi pendeta besar nggak apa-apa. Ya. Besar badan maksudnya. Ya, besar. Tapi jadi pendeta terkenal nggak perlu lah. Ya. Berbahaya. Jadi ada orang-orang yang sejak muda dia sudah tahu tujuan hidupnya. Ya, seperti para singer ini kan, sejak muda sudah ngerti. Aku ini ternyata pemain musik kok, gitu. Tapi nggak tahu, siapa tahu di next berikutnya bisa jadi pemain sulap atau apa kan nggak tahu. Ternyata pemain sulap, gitu. Nah, suatu waktu Daud dapat satu pewahyuan dan dia tulis. Dan saya yakin ini tujuan agar kita yang hidup di akhir zaman ini jadi ngerti juga tujuannya apa. Mazmur 139. Jadi Tuhan kasih pewahyuan kepada Daud dan dia menulis itu di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kalau bisa ditampilkan lebih bagus. Good. Ini bisa dibesarin nggak ya? Biar yang S2 itu bisa baca. Sampun sepuh maksudnya itu. Tapi corone di BJKP gitu corone. Nah, itu dia. Oke. Ya, Mazmur berapa tadi? 139 ayat 14. Ya. Yuk dibaca ya sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Terus? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Wow. Saya tuh suka sebenarnya paling atas tadi ayat 14 tuh dikatakan apa katanya tadi paling atas 14 ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku. Jadi kejadian Anda hari ini harusnya Anda bersyukur, bisa bilang amin. Ya. Duduk di sini nyanyi nyembah Tuhan, sedangkan ada orang yang kejadiannya dia ada di ICU, dia sedang dimasukin selang kiri kanan, ada orang yang kejadian ajaib apa katanya? Apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadari. Tepuk sebelahnya bilang gini, harus sadar. Jadi waktu saya pelajari, setelah Tuhan bentuk manusia, dia tenun, lalu dia datangkan ke bumi, tidak bawa apa-apa. Setuju ya? Ya. Jadi semua kita lahir telanjang, pernah ada lihat bayi lahir langsung pakai akik di jarinya? Gitu. Dia nunjukin jarinya, atau seperti sahabat saya Pak Putra, ada tiba-tiba cincinnya langsung kelihatan, gitu. Nggak ada, semua telanjang katanya. Makanya ku tak membawa, gitu loh gini ya. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Jadi kita datang ke dunia itu nggak bawa apa-apa. Karena itu sebenarnya setiap hari Anda dan saya hutang penyembahan dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Ya. Kita datang nggak punya apa-apa, sekarang kita punya apa-apa. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa. Itu sebetulnya Anda dan saya berhutang kepada Tuhan. Makanya Daud pakai bahasa itu. Jiwaku benar-benar menyadari. Ini loh. Nah, saya pengen coba masuk ke sini. Ini salah satu tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau saya mau petik kalimatnya kira-kira begini. Kalau ayat ini dibaca, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Jadi dipotong sampai situ. Aku bersyukur kepadamu. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Aku bersyukur kepadamu. Dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita ternyata, ini saya petik aja. Ternyata pertama, bersyukur dan menyadari. Bilang sama-sama, bersyukur dan menyadari.
Itu dia. Itu bagus sekali tuh kalau diterapkan dalam hidup kita. Tujuan yang kedua, ya, tujuan yang kedua. Kalau 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20. Oke. Yuk. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya? Bilang gini, aku ini bait Roh Kudus. Ya. Aku ini. Ya. Ya. Kalau ada suaminya atau istrinya di sebelah, sambil dirangkul bilang gini, kamu tuh bait Roh Kudus, jangan lupa. Oke, ya. Terus dikatakan apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Wow. Ini kalau dijelaskan cukup panjang pengertiannya. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tujuannya apa setelah itu? Apa tujuannya? Karena itu, bilang sama-sama. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya tadi saya bilang, saya kalau pimpin pujian terus kayak udah malas suruh ajak-ajak. Mari kita mengangkat tangan. Sebutkan apa? Kalau kita nyembah Tuhan harusnya nggak perlu dipaksa dong angkat tangan. Halo? Iya dong. Kalau Anda cinta Tuhan nggak perlu dong. WL-nya harus teriak. Jadi nggak perlu. Bahkan ada di satu gereja ketika worship leadernya berkata, terpujilah nama Tuhan. Wah, itu jemaatnya semua berdiri. Waktu pokoknya begitu worship leadernya berbicara tentang hal-hal yang mengagungkan Tuhan, seluruh jemaat, wah, itu berdiri. Mereka berkata, amin, ajaib Tuhan. Wah, itu luar biasa berarti pengajaran tentang pujian penyembahan. Saya suka nih kalimatnya. Karena itu, dikatakan benar dia. Muliakan. Ya, karena itu, muliakanlah Allah. Dengan apa katanya? Tubuh, tangan, kaki, mulut. Gitu. Jadi saya percaya sih, ketika Anda mengangkat tangan ya kepada Tuhan, nggak perlu lagi, mungkin nggak tanpa harus berdoa, Tuhan sembuhkan asam uratku Tuhan, itu sembuh sendiri ya. Tuhan sembuhkan gulaku Tuhan, Tuhan sembuhkan gitu. Makanya saya latihan, saya bersyukur saya bisa, mungkin menurut saya sih, kalau saya tidak mengerti esensi ini udah mati dari lama saya. Makanya karena saya selalu mengatakan, Tuhan terima kasih Ricky disehatkan, terima kasih Ricky dikasih hikmat, terima kasih Ricky bisa melayani sampai hari ini. Terima kasih dapat kepercayaan bisa pimpin pujian penyembahan di JKI RBC. Terima kasih Tuhan. Itu yang membuat saya ternyata, menurut saya sih, Tuhan menyehatkan tubuh saya. Tuhan memberikan pemulihan. Jadi ya tujuan yang kedua, tujuannya muliakan Tuhan dengan tubuh. Saya kira-kira pikir, saya punya pengertian begini. Tubuh yang suka kemerungsung, kira-kira bisa dianggap memuliakan Tuhan tidak? Halo, saya pakai bahasa Jawa. Gitu. Karena saya kan orang Chinese, jadi tidak ngerti bahasa Jawa. Mohon maaf. Chinese, waktu pas saya lahir di jalan itu lagi bikin aspal, jadi saya lari kecemplung, abadi jadi. Tubuh yang apa sih kalau bahasa Jawa, meso apa ya? Meso betul nggak? Meso apa meso? Miso. Oh iya miso. Meso. Nah kira-kira kalau tubuh yang suka meso itu bisa dianggap memuliakan Allah tidak? Kan dibilang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti termasuk apa yang namanya? Lambe apa? Apa itu? Bahasa Jawanya apa katanya? Cakep. Bukan, aku cakep itu Jawa Timur. Ya. Lambe. Ada kok, bukan, kayaknya saya ada yang pernah ngomong itu bukan lambe. Satu lagi apa? Cucuk. Cucuk. Aku mesti di prank gitu. Dosa loh hari Minggu nge-prank. Ya, ada kalau saya pernah dengar itu bahasa halusnya itu katanya. Tutup. Saru ya mungkin. Ya, pokoknya itulah. Ya,
meso-meso, gitu kan? Kan nggak bisa dianggap memuliakan Tuhan. Tepuk sebelahnya bilang bertobat, meso-mesonya. Ya. Iya. Coba Roma 12. Ya, coba Roma 12. Ya. Nah, ini ayat favorit saya. Ya. Semua ayat favorit, tapi saya khusus dengan ayat ini kayaknya senang banget. Roma 12. Ayat 1 kalau nggak salah. Ya. Ya. Oke, yuk baca ya. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi pemurah Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berulang. Terus itu adalah, terima kasih, ibadahmu. Ya. Ternyata ibadah yang sejati, Anda perhatikan apa? Apa itu ibadah yang sejati? Mempersembahkan tubuh. Jadi ibadah yang sejati itu bukan nyanyi tepuk tangan, itu sih manifestnya. Saya selalu berkata, pujian penyembahan bukan dimulai dari bernyanyi, bukan. Banyak orang berpikir, oh pujian penyembahan itu nyanyi 1, 2, 3, 4 lagu, lalu angkat tangan, tepuk tangan, bersujud, menyembah. Bukan. Bukan itu penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan itu apa katanya? Supaya kamu mempersembahkan, apa katanya? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Simpel sekali sebetulnya. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat semua mempersembahkan tubuh kita, bukan pada waktu kita ada di gereja ini. Bukan. Anda datang ke gereja hari Minggu dengan baju yang bagus, dengan baju yang mahal, lalu Anda menyembah Tuhan. Bukan itu. Tapi menyembah Tuhan artinya seperti tadi dikatakan, persembahkan tubuh kita artinya dari kepala sampai ujung kaki, itu adalah penyembahan. Masih ingat gak ada ayat yang berkata begini, apapun juga yang kamu lakukan. Terusin. Loh, katanya udah 5 kali baca Alkitab sampai selesai. Oh belum. Apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa aja yang kita lakukan? Yaitu masak, cuci piring, ya. Ngapain aja. Itu semua adalah penyembahan. Semua hal positif yang kita lakukan adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika saya berjalan, saya gandeng istri saya, itu penyembahan. Ketika saya jalan, saya rangkul istri saya, itu penyembahan kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu saya sampai sedetil itu. Ki, penyembahan itu ketika kamu memeluk anak-anakmu. Ketika saya peluk anak-anak saya kemarin, saya baru pulang dari Jakarta, agak pon-potan saya dari perjalanan itu. Aduh, nyampe nggak ini Tuhan? Aduh, harus latihan di RBC nih. Semoga nggak delay nih kereta, gitu ya. Aduh, waktu sampai saya peluk anak-anak saya, itu penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan bukan bernyanyi, bukan. Penyembahan itu ketika kita berfungsi sebagaimana manusia sebenarnya. Seorang Pak Putra, seorang pengusaha, ketika dia betul-betul membuka usahanya dengan ikhlas, dengan tulus, itu penyembahan kepada Tuhan. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuh. Yang terakhir, Amsal pasal 10. Apa sih tujuan? Tadi kan tujuan yang pertama, hidup kita itu untuk kesenangan Tuhan. Lalu yang terakhir dibilang begitu. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Ya, ini nanti dipimpin oleh gembala yang terakhir ini biasanya. Ayat 9. Yuk baca sama-sama. Ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terus akibatnya apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Tapi ingat ya, ini kan sebetulnya ayat 10 itu bonusnya, kan gitu. Ayat 10 itu bonusnya, seperti ayat ada firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ingat bahasanya Ketua Sinode GKI, Pak. Hari itu apa?
kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan dicari semuanya itu. Banyak kita coba mencari semuanya itu dulu, baru setelah itu kerajaan Allah dan kebenaran. Terbalik, makanya kita tidak pernah sampai memenuhi kuota tentang mencari semuanya itu. Dan saya ingat bahasanya Pak Adi berkata begini, kalau semuanya itu hanya bonus, ngapain harus dicari? Saya suka sekali. Yang terakhir, satu pengertian dari saya, menurut saya sih, orang Kristen bisa mengalami revolusi, ya. Apa itu tentang ibadah sejati? Jadi satu contoh saat kita atau saat seseorang itu seperti ini, Pastor. Kalau hari Minggu mau ke gereja, itu dari hari Sabtu itu sudah persiapan. Wah, menurut saya ngalah-ngalahin orang Israel. Ya. Hari Sabtu sudah persiapan. Jadi satu kali tante saya berkunjung di rumahnya, menginap di sana. Hari Minggu kami akan ke gereja. Gereja kami itu namanya Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Kalau di sini tuh GPIB, Belendu gitu ya, gereja Belendu. Gitu. Hari Sabtu tante saya tuh dia setrika baju. Jadi orang Manado itu ciri khasnya, saya nggak bilang yang apa ya, pokoknya ciri khas dari keluarga kami lah, yang orang Manado. Hari Minggu dia setrika. Jadi kalau hari Minggu dia pakainya putih, itu putih semua. Saya ingat tante saya gitu, om saya gitu, putih. Kaos kaki putih, sepatu putih, celana putih, celana dalam putih, kaos dalam putih, kemeja putih, cincin putih, putih semua. Ya kan? Sampai istilahnya sampai di gereja itu ada lagunya, putih-putih melati Alibaba, kan gitu. Jadi putih semua. Kalau pakai hitam-hitam semua, merah-merah, bisa tas, bisa apa semua. Wah, saya bilang ini kayaknya keracunan Belanda kelamaan. Ya. Wah, itu gayanya begitu. Tapi yang membuat saya aneh, bukan cuma baju yang disetrika, uang juga disetrika. Saya lihat tante saya disetrika uang. Saya bilang gini, for apa tuh doi? Saya bilang, for apa tuh doi nggak tante mau setrika? Dia bilang begini, kasih Tuhan yang terbaik dong, Ri. Gitu. Kalau yang disetrika 100.000 sih nggak apa-apa, yang disetrika 2.000. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang tante, kita aja pulang gereja, jajan bisa lebih dari 20.000, bisa 50.000. Masa kasih persembahan 2.000? Aduh, kecuali orang memang susah, nggak punya apa-apa, memang cuma itu hartanya, ya nggak apa-apa. Waktu saya marah, dia bilang, kurang ajar, loh kenapa? Kita kan punya penting hati yang memberi. Oh, berarti hatinya 2.000. Saya baru tahu. Jadi ketika Anda memberi di kantong persembahan segitu, ya berarti segitu hatimu. Amin. Ya dong. Kenapa nggak bisa bilang amin? Susah. Amin. Kalau Anda kasihnya 5.000, ya berarti hatinya 5.000. Itu aja simpel gitu aja kok repot. Saya baru bisa perhatikan. Oh, ya. Saya juga ketemu dengan beberapa ada. Bahkan gitu. Kebiasaan mau ke gereja nih. Ya, pergi dulu ke warung. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah jolke, ditukar dulu, jolke. Ya, monggo sih itu hak masing-masing. Saya nggak berani menghakimi karena saya juga nggak. Tapi saya latihan dalam hidup saya. Saya memberi selalu kepada Tuhan, sebetulnya bukan bicara jumlahnya, tapi sebetulnya bicara ya kerinduan hatinya. Amin. Jadi waktu ada orang datang ke gereja, dia berharap dia bisa menerima. Gitu. Tapi kalau buat saya, sebetulnya pada waktu kita mau ke gereja, setting hati kita bukan menerima, tapi memberi. Bisa bilang amin. Tuhan, apa yang bisa aku beri ya ketika aku datang di gereja tadi? Ya, nanti aku datang ke gereja. Alkitab bilang apa tadi bahasanya? Persembahkanlah. Halo? Persembahkanlah apanya? Persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terakhir, saya dulu selalu berpikir dengan kekuatan saya sebagai hamba Tuhan. Saya selalu berpikir dengan kemampuan saya sendiri. Tapi saya sadar dengan lagu ini. Bila engkau tak besertaku,
Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpinlah aku dengan kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan kemuliaan dan berjalan. Di kalimat pertamanya dikatakan, bila engkau tak besertaku, aku nggak mau berjalan. Lalu kalimatnya yang selanjutnya dikatakan, pimpin langkahku setiap waktu. Di situ saya menyadari, orang kalau langkahnya nggak dipimpin tuh, dia nggak tahu cara dia memberi. Orang kalau langkahnya nggak dipimpin Tuhan, dia nggak tahu tujuan hidupnya, nggak tahu. Saya tidak paksa saudara, tapi pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau mengingatkan jemaat Tuhan di RTC, jangan pernah berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan pernah berjalan dengan pikiranmu. Meskipun Anda S2, S1, meskipun Anda apapun lah gelar yang Anda punya, selama Anda berjalan dengan kekuatanmu sendiri, saya sangat yakin Anda akan sering jatuh. Anda stres. Bahkan ada orang Kristen yang sudah merasa kelelahan. Dia berkata, Tuhan, aku capek sekali rasanya menghadapi hidup ini. Capek sekali rasanya menghadapi semua persoalan. Nah, usul saya pagi hari ini seperti pujian. Bila engkau tak besertaku. Mari bernyanyi bersama. Ku tak mau berjalan. Bilang sama-sama. Ku perlu Tuhan. Pimpinlah aku dengan kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalan aku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin aku dengan kasih karunia. Setiap waktu berjalan dalam nyatakan Tuhan, nyatakan berjalan dalam nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalan. Sekali lagi bilang sama-sama, pimpin langkah setiap waktu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaan
Terima kasih. Di pagi hari ini berjalanlah bersama dengan kami. Ampuni kami kalau kami seringkali suka jalan sendiri. Kami tentukan hidup kami sendiri. Kami melangkah sendiri. Kami berpikir sendiri. Ampuni kalau ada di antara kami yang pagi hari ini merasa dia bisa, merasa dia mampu. Akhirnya kami terjebak dengan bermacam-macam kekhawatiran. Firman-Mu berkata, Engkau yang sediakan semua. Tapi kami suka jalan sendiri. Kami mau coba pelihara hidup kami sendiri. Padahal ada Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami cari uang dengan cara kami berpikir sendiri. Kami bisnis dengan pikiran kami sendiri. Kami melayani dengan hikmat manusia. So di pagi hari ini Roh Kudus, kembalikan kami. Jika ada jemaat menempuh jalannya sendiri, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Amin, amin. Apa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan, Tuhan bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Suara kita, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan,
kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan dekati. Lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan. Angkat suara kita bersama-sama pagi hari ini. Come on. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan bekerja. Masih katakan sama-sama. Saat bersyukur Tuhan bekerja. Kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahu seberapa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur
Hidup Yesus dengan apakah Tuhan kasihku. Segala hormat dan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus benar-benar bekerja di antara jemaat. Saya sangat ingin jemaat pulang dengan kemenangan. Apapun persoalannya, Yesus Kristus Tuhan jawabannya. Saya berdiri di depan Anda bukan berdiri tanpa persoalan, tapi saya berkata dalam hidup saya, Yesus lebih besar dari semua persoalan. Saya perkatakan dalam hidup saya, Tuhan lebih besar dari pergumulan hidup yang sedang aku alami hari ini. Karena itu saya mengatakan bahwa segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Renungan singkat yang saya bagikan di pagi hari ini, bahwa hidup kita digerakkan oleh tujuan. Kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk menghabiskan umur kita, tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi paling tidak, Tuhan mau kita jadi berkat. Jadi berkat untuk istrimu, jadi berkat untuk suami, jadi berkat untuk anak-anak, jadi berkat buat saudara, menantu, mertua, keponakan. Jadi berkat di komunitas, di gereja ini. Ada yang berkata, saya tidak bisa memberkati dengan keuangan karena saya kekurangan. Firman Tuhan berkata, persembahkan tubuh. Itu yang terpenting, yang terutama, bukan uang. Tuhan Yesus bisa memberkati gereja ini, keuangannya, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara jemaat. Tuhan bisa berkati gereja ini, keuangannya dari siapapun, dari manapun. Tapi yang Tuhan minta, jadilah jemaat yang setia, bertumbuh segala hal, berbuah bukan cuma di gereja, tapi di rumah, berbuah di kantor, berbuah di tempat pekerjaan. Saya sangat rindu, sekali lagi saya katakan, saya ingin setiap jemaat pulang dengan kemenangan.
Apapun itu, apapun masalahnya, engkau pulang dari gereja ini menang. Dan kemenangan itu akan menjadi nyata ketika kita terus berkata, aku sudah menang atas persoalanku, atas pergumulanku. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Seperti firman-Nya berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roh Kudus, ini setiap hati yang datang kepadamu. Saya ingin mengajak buat saudara yang mau aja, taruh tangan kirimu di dada. Yang belum mau gak apa-apa. Yang mau aja, taruh tangan kirimu di dadamu, tadahkan tangan kananmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sedang menaruh tangannya dan tangan kirinya di dadanya untuk kesembuhan. Aku percaya pagi hari ini ketika firman ditaburkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hari ini datang dalam keadaan hati yang susah, ada penghiburan dari Roh Kudus. Yang pagi ini datang merasa tidak ada harapan dalam hidupnya, aku percaya ketika kami sembah Tuhan, ketika kami dengar firman Tuhan, selalu ada pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Buat saudara yang masih menaruh tangan kirinya di dadanya, menadahkan tangan kanannya kepada Tuhan, saya yakin seyakinnya Roh Kudus sudah melawat hidupmu. Responi Tuhan. Anda tidak perlu menghormati saya sebagai pemimpin di tempat ini dalam pujian penyembahan. Tapi yang terpenting, hormati Tuhan di ruangan ini. Hormati Dia. Dia sumber segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami perlu Tuhan pimpin langkah hidup kami setiap hari. Bukan cuma di hari Minggu. Supaya kami tidak salah jalan. Supaya kami semakin mengerti tujuan hidup kami di hadapan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar di dalam selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi kan? Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalam, di dalam. Yesus lebih besar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Di dalamku selama-lamanya.
Ya, Engkau sangat besar, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami deklarasikan pagi ini bahwa kemenangan terjadi atas kehidupan kami. Saat kami menyembah Tuhan, menaikkan pujian pengagungan kami kepada Engkau, kami mengalami yang tubuh lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang mengalami kegalauan, keresahan, sukacita ilahi, damai sejahtera itu ada pada kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena kemenangan telah terjadi di tempat ini dalam hidup kami, menguasai kehidupan kami. Thank you banget Tuhan Yesus untuk Pastor Ricky yang telah jadi berkat buat kami pagi ini. Berkati pelayanan beliau, kemanapun beliau utus, kemanapun beliau Engkau pakai dengan kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kami mengucap syukur. Mari angkat kedua belah tanganmu dan datang kepada Bapa kita di surga. Dia Allah yang mengasihi hidup kita semua. Dia yang memberikan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dia bangkit dari kubur. Dia hidup, dia naik ke surga. Dan penyertaan sempurna karena Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi alun-alun akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin.